Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan teoritis dan studi literatur. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama yaitu pengertian grand theory, cara menentukan grand theory, pengertian middle range theory, dan pengertian applied theory beserta studi kasusnya. Langsung saja ke materi pertama, yaitu grand theory. Grand theory adalah teori penelitian yang pas digunakan untuk meneliti atau menjelaskan sebuah fenomena secara keseluruhan. Teori ini mencakup konsep-konsep yang luas dan abstrak, dan digunakan untuk menjelaskan permasalahan atau kasus secara umum. Adapun tujuan dari grand theory ini adalah untuk mendukung penelitian yang didasarkan pada hasil research gap dan juga kerangka berpikir ilmiah tertentu. Research gap merupakan kumpulan hasil penelitian terdahulu yang disusun oleh para peneliti untuk menentukan judul proposal penelitian dan juga skripsi yang ditulis. Grand teori juga dapat diartikan sebagai dasar utama hipotesis yang digunakan untuk mendukung teori penelitian. Misalnya, yang mendukung pada kerangka berpikir ilmiah tertentu. Grand teori lebih sering digunakan untuk jenis penelitian kehidupan sosial, pengalaman manusia yang bersifat abstrak, dan meneliti kehidupan sosial. Adapun contoh grand teori adalah teori politik internasional yang dikembangkan oleh Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations. Selanjutnya yaitu cara menentukan grand teori dalam penelitian. Yang pertama yaitu menentukan teori penelitian yang didukung oleh pakar jurnal penelitian. Kedua, menentukan atau mencari teori penelitian primer dan penelitian sekunder, di mana teori penelitian primer dan sekunder nantinya dapat dicerminkan pada data yang dipergunakan. Ketiga, pada jenis penelitian kualitatif, grand teori dapat digunakan sebagai landasan pembuatan tujuan penelitian ataupun rumusan masalah. Sementara grand teori yang digunakan untuk proposal penelitian dan skripsi dapat melakukan dengan cara menentukan teori dengan membaca jurnal penelitian yang memiliki kesamaan tema atau topik. Karena hal tersebut dapat membantu peneliti dalam menentukan apakah teori tersebut baik dipergunakan atau tidak. Selanjutnya, materi middle range theory. Middle range theory merupakan teori yang digunakan untuk menghubungkan pemisah antara hipotesis terbatas dari studi empirisme dan juga teori besar atau grand teori yang abstrak. Middle teori ini berada pada level menengah yang fokus kerjanya makro dan juga mikro. Dalam middle teori diperlukan untuk pengembangan hipotesis yang ada di dalam penelitian sampai dibutuhkan usaha sistematis untuk mengembangkan teori gabungan yang akan menjelaskan mengenai semua penelitian yang serupa. Middle range theory tidak mencakup keseluruhan fenomena yang diteliti, tetapi lebih fokus pada aspek-aspek tertentu yang relevan. Contoh middle range theory adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian sosial atau sosiologi. Materi selanjutnya yaitu applied theory. Applied theory adalah suatu teori yang berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi. Biasanya, teori ini digunakan untuk memecahkan masalah konkret atau memberikan solusi dalam situasi nyata. Applied theory sering digunakan dalam penelitian terapan, seperti dalam bidang pendidikan, hukum, ekonomi, dan perawatan. Contoh applied theory ini adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian keperawatan untuk mengembangkan model-model praktis dalam praktek keperawatan. Selanjutnya mengenai studi kasus. Contoh studi kasus ini terdapat pada skripsi yang berjudul Membangun Minat Beli Konsumen Melalui Produk, Tingkatan Produk, Bauran Produk, dan Atribut Produk yang Berorientasi Pasar. Di mana pada bab 2 dibuat landasan teori dan kajian pustaka yang berupa kerangka pemikiran. Kajian pustaka yang dibuat berdasarkan judul yang diambil yaitu membahas mengenai manajemen pemasaran dengan variabel berupa produk, tingkatan produk, bauran produk, atribut produk, dan orientasi pasar, maka dapat disimpulkan bahwa
Grand Theory dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai manajemen, Middle Theory menjelaskan lebih mendalam mengenai manajemen pemasaran, sedangkan Applied Theory diambil dari variabel penelitian yaitu produk, tingkatan produk, bauran produk, atribut produk, minat beli, dan orientasi pasar. Jadi, dalam menentukan jenis teori yang akan digunakan dalam penelitian perlu mempertimbangkan tujuan penelitian, ruang lingkup fenomena yang diteliti, dan metodologi penelitian yang diharapkan oleh pihak perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.